Sebelum memulainya, saya absen dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Cuma duduk sendiri tidak hadir ya? Baik. Selanjutnya yang perlu saya tanyakan pada kalian semua, dalam kehidupan sehari-hari ini, apakah kalian pernah betul? Yang makan tuh DP buah kan DP daun yang dia makan? Berarti belum makan. Kalau sudah dimakan itu buahnya dibuat nama epi melinjo ya, berarti itu sudah bisa dimakan. Nah sekarang yang ada itu untuk di kita di sini pemanfaatannya cuma bagian daunnya saja, yaitu buat apa? Yaitu buat sayur. Kalau melinjo itu bahasa Indonesia bilang melinjo, tapi bahasa kita di sini bilang apa? Ganemo. Ya, bentuknya seperti apa? Nah, ini bentuknya. Nah, ini bentuk daripada melinjo, ya. Jadi melinjo ini di daerah kita di sini hanya dimanfaatkan sebagai sayur, ya. Sedangkan buahnya itu, buah melinjo itu kita belum manfaatkan buahnya untuk dibuat epi melinjo. Epi melinjo itu bentuknya seperti kerupuk, ya. Nah, tetapi sebagian besar kita di sini manfaatnya hanya bagian daun. Sudah? Ya. Karena mati lampu ya. Jadi karena mati lampu, jadi kita manfaatkan media yang ada. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar. Pengamatan gambar ini sementara kita pakai media yang ada di depan itu. Jadi melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat mengamati perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut secara cermat dan teliti. Dan nanti pada pengamatan gambar ini saya mungkin akan bagikan lembar kerja siswanya, ya. Nanti di lembar kerja siswa itu Anda dapat bisa mengisi. Nanti saya bagikan gambarnya secara langsung, tumbuhannya secara langsung dari tumbuhan pakunya. Nanti tinggal diidentifikasi bentuk daunnya seperti apa, kemudian dimuat dalam LKPD yang akan saya bagikan. Sudah? Nah, yang ketiga melalui diskusi dan bagan. Nanti peserta didik itu nanti buat bagan. Bagan itu kalau kita di sini seperti struktur daripada tumbuhan paku contohnya, ya. Itu bentuk bagannya seperti itu. Nanti ada peta-petanya karena mati lampu jadi kita tidak bisa tampilkan slide-nya. Nah, saya tampilkan hanya di gambar di sini ada siklus hidupnya. Karena di siklus hidup sini ada bagannya juga, ya. Melalui diskusi dan bagan peserta didik dapat mengetahui alat perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan Gymnospermae. Jadi pada pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar tentang Gymnospermae, kemudian kita belajar tentang Pteridophyta, kemudian kita belajar tentang Bryophyta. Yaitu apa itu Gymnospermae? Di mana itu terdapat Gymnospermae? Gymnospermae adalah biji terbuka. Seperti pada mata pelajaran yang lalu kita belajar tentang Angiospermae, biji tertutup. Nah, sekarang kita kembali kepada Gymnospermae, yaitu biji terbuka. Kemudian nanti juga kita bisa mengetahui bagaimana perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan ini, Gymnospermae, kemudian Pteridophyta, kemudian Bryophyta. Nah, sekarang kelompoknya sudah dibagikan seperti biasa. Sekarang saya berikan nama kelompok. Ya, kelompok ini adalah kelompok Muhammadiyah. Ya. Kemudian kelompok ini kelompok Aisyah. Ya. Kita harus ada kelompoknya. Kemudian ini lembar kerjanya nanti diisi ya.
semua masing-masing kelompok nanti kerjakan aktivitas di buku itu sesuai di lembar kerja. Di halaman 82 ya. Di halaman 82 itu hampir sama dengan di LKPD situ. Ya. Nah, ini adalah jenis daripada tumbuhan baku. Nah, tugas Anda untuk mengidentifikasinya, bentuk daunnya seperti apa. Dan sudah layu semua. Nah. Nanti video sini masih LKPD yang ada dibuat, diidentifikasi, dilihat gambarnya, dilihat ini, dilihat bentuk daunnya, kemudian digambar pada kotak yang ada dalam lembar kerja, ya. Terus habis gambar. Nah. Jadi tumbuhan paku ini bukan cuma satu jenis ya, ada beberapa jenis. Nah, sesuai digambar di sana. Nah, sesuai digambar di sini bahwa tumbuhan paku itu ada beberapa macam jenis. Ada ekor kuda, ada pteris, ya, ada tumbuhan paku tanduk. Ya, jadi dia ada macam-macam jenis tumbuhan paku itu, bukan cuma satu jenis. Nah, sementara di meja masing-masing kelompok itu ada beberapa jenis, ya. Nah, tapi yang diidentifikasi hanya satu jenis saja. Kemudian digambar bentuk daunnya seperti apa, bentuk sporanya seperti apa, ya. Jangan lupa di bagian di bawah itu ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Ada pertanyaan yang harus dijawab, ada 3 pertanyaan itu. Apa yang telah Anda identifikasi itu yang dijawab. Setelah digambar, nah dijawab pertanyaan yang di bawah. Sudah sama tadi? Ketiga. Jadi tumbuhan paku, tumbuhan melinjo, sama dengan bryophyta, tumbuhan lumut itu perkembangan biakannya hampir sama ya. Bagaimana? Cuma bedanya vegetatifnya di tumbuhan melinjo itu seperti apa, generatifnya seperti apa. Begitu juga pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ya. Di sini diam dulu. Ya, contoh ya. Jangan lupa setelah diidentifikasi, setelah diisi gambarnya, kemudian deskripsinya sudah diisi, jangan lupa masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, boleh di sini, dibaca di sini. Mengisi LKPD yang ada, sambil mengisi LKPD-nya. Nanti perhatikan apa? Perhatikan siklus hidup daripada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, karena di dalamnya ada bagan daripada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ya. Bagan itu seperti ini, bagan itu bentuknya kotak-kotak, mulai dari sporanya, kemudian sigotnya, kemudian sporofitnya, kemudian sporogiumnya. Nah, itu semua sudah ada di situ.
Nanti masing-masing kelompok diskusikan 3 pertanyaan ini ya. Didiskusikan bagaimana tanggapan kalian masing-masing anggota kelompok. Nomor 1, apakah kamu dapat mengidentifikasi semua bagian tumbuhan kaku? Nah, secara tidak langsung kalau masing-masing kelompok bilang dapat diidentifikasi, berarti apa-apa saja yang diidentifikasi. Itu nanti dia beralih ke bagian nomor 2. Bagian apa saja yang berhasil kamu temukan ya. Setelah diidentifikasi, kira-kira apa yang ditemukan? Apa yang dilihat? Ya. Oh, ditemukannya bentuk akarnya, bentuk daunnya seperti ini. Ya. Pada bagian ketiga, apa fungsi daripada bagian tubuh tumbuhan paku yang kamu temukan? Ya. Jadi soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Sudah? Ya, perhatikan di sini. Perhatikan dulu, perhatikan. Baik. Selain daripada mengisi LKPD itu, ya, selain daripada mengisi lembaga kerja di situ, kalian juga perhatikan bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan rumput, ya. Jadi nanti saya tunjukkan siklus hidup daripada tumbuhan rumput. Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh seperti ini, itu dilihat menggunakan, kalau pakai kamera itu dengan lensa yang bagus supaya data hasilnya seperti ini. Kalau dengan mata telanjang seperti ini, setelah diidentifikasi tumbuhan rumputnya seperti ini, maka tumbuhan rumput dikategorikan sebagai tumbuhan yang tidak sempurna atau tidak sejati. Kenapa? Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ya. Mereka berkembang menggunakan spora dan membutuhkan air untuk bereproduksi. Ya. Jadi contohnya di sungai, kali, ya, itu banyak tumbuhan rumput yang hidup di situ. Ya. Siklus hidup Bryophyta dimulai dengan spora yang tumbuh menjadi tumbuhan jantan, gametofit jantan, dan tumbuhan betina disebut dengan gametofit betina. Jadi pada tumbuhan itu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tadi. Ya. Kalau tidak ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka tumbuhan ini tidak akan berkembang biak. Sel kelamin betina seperti apa? Itu disebut dengan vegetatif dan generatif. Ya, bisa paham? Bisa. Setelah terjadi pembuahan, embryo berkembang menjadi sporofit yang menghasilkan spora. Contohnya, Bryophyta meliputi lumut hati, lumut daun, dan lumut kerucut. Nah, itu dulu contohnya. Sudah? Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Coba. Nama kelompok sudah? Sudah. Ya, nanti masing-masing ketua kelompok kalau sudah selesai semua, masing-masing ketua kelompok silakan membaca hasil diskusinya, baik itu dulu saja di sini ataupun boleh berdiri di depan. Sudah tahu? Ya. Kalau setelah diisi identifikasinya, ya, hasil identifikasinya dibaca, dipresentasikan. Kemudian kalau ada tanggapan dari kelompok lain boleh ditanya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita simpulkan sama-sama. Sudah?
kelompok 2 kamu mulai. Kelompok 2 presentasi dulu kelompok 2. Kita mulai dari kelompok Aisyah untuk mempresentasikan hasil kajian identifikasinya. Ya, silakan untuk kelompok 2 dimulai sekarang. Salam dulu. Pertama salam dulu. Merupakan bawah daun paku memiliki benjolan ataupun bagian yang hitam yang berisi spora. Deskripsikan. Yang pertama, iya Kak. Apakah kamu dapat mengidentifikasi semua bagian tumbuhan paku? Apa jawabannya? Iya, kami dari kelompok 2 dapat mengidentifikasi semua bagian tumbuhan paku. Yang kedua? Yang kedua, daun. Bagian apa saja yang berhasil kamu temukan? Daun, batang, spora. Tiga. Apa fungsi dari bagian tumbuhan? Apa fungsi dari bagian tumbuhan paku yang kamu temukan? Fungsi daun yaitu terdapat spora. Spora dapat tersebut dan jika lingkungan sesuai akan dapat berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Sudah. Presentasi singkat dari kelompok kami. Kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang pada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil identifikasinya tentang tumbuhan paku. Nah, dengan mempersingkat waktu, saya silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Ya, silakan ketua kelompok 1 membaca hasil pengamatan. Salam dulu. Assalamualaikum. Iya, salam sudah mulai. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 1 Muhammadiyah akan Presentasikan tentang tumbuhan paku. ya. Nana, baca dulu. Itu. Yang kedua. 1. Tumbuhan paku ujungnya menggunung. 2. Permukaan atas daun paku halus dan berlapis putih pula. 3. Permukaan bawah daun paku memiliki benjolan ataupun bagian yang menghitam yang berisi spora. Hasil diskusinya yang pertama, 1. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kasih semua bagian tumbuhan ya, paku? apa
jawabannya? Ya, kami dari kelompok 1 dapat Identifikasi. mengidentifikasi bagian dari tumbuhan paku. 2. Bagian apa saja yang berhasil kamu temukan? Apa? Jawabannya apa? Daun, akar, batang, spora. Terus yang ketiga? Apa fungsi dari bagian tumbuhan? Apa fungsi dari bagian tumbuhan paku yang kamu temukan? Kira-kira apa yang ditemukan? Fungsi bagian pada spora, yaitu spora dapat tersebar dan jika lingkungan sesuai akan dapat berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Presentasi simpel dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semua untuk kelompok 1. Ya, baik. Sudah? Demikian hasil pemaparan presentasi dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1 bahkan dari kelompok 2. Dan di sini baik. Setelah melakukan pengamatan tadi, dilanjutkan dengan presentasi dari setiap anggota kelompok. Nah, di sini dapat kita menyimpulkan bahwa sistem reproduksi, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, Pteridophyta dan Bryophyta itu secara tidak langsung perkembangbiakannya berbeda-beda, ya. Jadi kenapa berbeda-beda? Karena sesuai dengan karakteristik tumbuhan itu tersebut, ya. Kita kembali kepada tumbuhan paku. Tumbuhan paku perkembangbiakannya dengan apa? Menggunakan apa? Menggunakan spora. Supaya apa? Dia memperbanyak berdiri tadi. Nah, contohnya, di sini saya contohkan di dalam satu ini, di dalam satu dalam satu tangkai ini, dalam satu kali reproduksi ini, ya tumbuhan paku itu ada beberapa tangkai yang terdapat dalam satu induk ini, ya. Ini kenapa demikian banyak tangkai di sini? Karena dia bereproduksi di sini. Nah, karena di bawah di bagian daripada spora ini, bagian daripada daun itu ada sporanya berkembang di sini. Artinya dalam satu pohon ini dia bisa banyak batang di sini yang hidup di sini, ya. Kemudian secara tidak langsung kita lihat bahwa siapa yang memiliki hasil yang terbaik dalam presentasi di sini. Nah, saya melihat bahwa dua-duanya sudah bagus, ya, presentasinya dua-dua sudah bagus. Cuma di kelompok 2 ini, ketika di presentasi ini suara masih kecil. Nah, kalau boleh diperbesar lagi. Nah, kedepannya nanti pertemuan selanjutnya agar ketika di presentasi suaranya lebih dibesarkan lagi, ya. Bolehlah kalau hari ini minggu depan bisa diganti laki-laki lagi yang presentasi, ya. Jadi secara tidak langsung untuk penilaian hari ini untuk kelompok 1 dalam masalah presentasi kelompok 1 yang masih terbaik. Ketahuan kelompok 2, ya. Tetapi sama-sama sudah bagus, ya. Sama-sama sudah bagus. Ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwa nanti pada mata pelajaran selanjutnya, pada tahap berikutnya, yaitu kita belajar tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Itu nanti pada minggu depan kita belajar tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Sudah? Nah, selanjutnya nanti saya bagikan tes soal untuk masing-masing kelompok bisa menjawab soal tesnya, yaitu masing-masing ada 5 nomor, ya. Sudah
bukunya, Bang. Siapa? Di situ kan? That's mine. Pertanyaan itu kalau asal yang asal. Di mana? Soalnya rasa gampang yang dijawab ya. Kalau rasa susah. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan sudah jawab tanpa nama. Nama nanti tulis nama di bagian atas.